Oke, selamat datang ya di kuliah berikutnya. Ini kuliah sesi 2 untuk danau dan waduk gitu ya. Saya sengaja pakai rekaman sebetulnya supaya nanti kalian bisa mengulang kembali, memperhatikan kembali apa materi yang disampaikan pada sesi ini ya. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas terkait pencemaran, degradasi, minggu ini kita akan bahas terkait sebetulnya lebih kepada respon waduk atau danau terhadap beban input gitu ya. Nah, ini masih sama topik, ini juga sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa apa saja topik yang kita bahas di materi danau dan waduk ini. Pertama kita tentu melihat karakteristik fisik dan hidrologinya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan stratifikasi temperatur. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas bagaimana kita menentukan status tropik. Kemudian juga kita sudah bahas bagaimana ada pencemaran di waduk menjadi ancaman bagi umur waduk itu sendiri, seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba melihat pengaruh evaporasi di waduk. Selain itu, yang paling penting untuk topik kali ini adalah sebetulnya bagaimana kita melihat atau menghitung respon kualitas air di danau atau waduk ketika ada masukan pencemar atau ada beban input tercemar. Nah, di sini yang harus dimengerti bahwa kita akan melihat waduk itu, danau itu sebagai satu sistem yang tercampur sempurna. Jadi, dari layer atas sampai layer bawah itu dia completely mixed system. Jadi, tidak ada yang berbeda konsentrasinya gitu ya, asumsi yang dipakai. Jadi, asumsinya ada satu konsentrasi yang homogen dari layer atas sampai layer bawah. Itu yang kita pakai untuk melihat kualitas air danau terhadap konsentrasi pencemar gitu ya. Ini adalah kurva atau grafik yang menyatakan hubungan antara kedalaman dengan persen area suatu waduk, kedalaman dengan persen volume suatu waduk. Waduk apa? Di sini kita punya waduk Michigan Lake ya. Jadi sebetulnya setiap waduk tuh akan punya kurva seperti ini sendiri-sendiri. Biasanya kita kenal dengan peta barometrik. Nah, bagaimana kita membaca kurva ini? Misalnya kita punya 400 feet kedalaman. Berarti 400 feet kedalaman ini berarti kita punya area yang lebih dari 30% ya, 30% dari total 100% area atau luas permukaan waduk. Nah, sama kalau misalnya kita punya kedalaman di 400 feet, kita lihat grafik ini terhadap persen volume yang diberikan ya. Jadi kalau kedalaman 400 feet, ternyata kita punya persen volume hampir 60 ya, 60% dari total persen volume yang ada dari seluruh waduk ya. Jadi ini hubungan antara kedalaman dengan persen area permukaan waduk, kedalaman dengan persen volume waduk. Nah, kalau ini adalah hubungan antara, ini grafik yang menyatakan hubungan antara waktu detensi hidrolis terhadap, di sini kita punya waktu detensi hidrolis terhadap luasan area waduk gitu ya. Nah, di sini luasan area dan luasan sebetulnya luasan watershed nanti ya. Setelah ini kita lihat apa sih sebetulnya DA, apa sih sebetulnya SA. Tapi di sini kita punya hubungan yang dinyatakan dalam rumus ya, rumusnya dalam grafik logaritmik. Di sini apa? Di sini adalah waktu detensi. Kemarin kita sudah bicara waktu detensi ya, waktu tinggal. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan suatu danau atau waduk gitu ya, volume per Q gitu ya. Nah, coba kita breakdown rumus. Jadi ini tadi rumus ya, berdasarkan Bartz dan Yaxteter, dia punya hubungan yang menyatakan antara waktu detensi dengan drainase dan luas permukaan air danau. Nah, apa sih ini DA? Luas area drainase itu berarti maksudnya adalah watershed-nya. Watershed yang memang memberikan input kepada waktu tersebut. Kalau kemarin kan kita mengambil contoh misalnya waduk Saguling, berarti yang menjadi luasan drainasenya atau drainage areanya atau watershed areanya adalah luasan dari Sabtudas Citarum gitu loh ya, luasan watershed-nya yang memang memberikan input ke waduk. Nah, kalau surface area di sini permukaan ya, yang memang yang kita ukur. Jadi tadi bisa dari kedalaman gitu ya, misalnya hubungan dari kedalaman dan permukaan, kita bisa mendapatkan
si luasan permukaan waduknya gitu ya. Jadi perbedaannya antara DA ini memang luasan water sheet yang memberikan input ke waduk, ini adalah betul-betul luas permukaan waduk itu sendiri ya, area permukaan waduk itu sendiri gitu. Permukaan air ya, permukaan air danau itu sendiri. Ini seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi kita melihat karakter fisik dan hidrologi dari waduk itu biasanya kita kenal dengan waktu detensi hidrolis ya. Waktu detensi hidrolis kemarin saya sampaikan apa? Waktu tinggal ya, nama lainnya waktu yang diperlukan untuk mengosongkan danau tanpa ada inputan ya. Jadi waktu detensi itu adalah volume per volume dalam satuan meter kubik atau satuan volume ya, satuan liter misalnya, dan Q-nya pasti dalam satuan volume per T gitu ya. Jadi nanti waktu detensi harus dalam satu satuan waktu, bisa hari bisa tahun, seperti itu ya. Nah, untuk di sini kita sekarang akan melihat bagaimana keseimbangan massa air yang terjadi di waduk ya. Jadi kalau misalnya kamu punya berapa sih volume di waduk terhadap waktu, tentu saja akan dipengaruhi oleh debit air yang masuk dan debit air yang keluar, seperti itu. Jadi kalau kamu bayangkan misalnya waduk atau danau itu seperti sebuah bak gitu ya, kemudian ada debit yang masuk dan debit yang keluar, perubahan volume yang ada di bak tersebut ya tentu saja dipengaruhi seberapa besar debit yang masuk dan seberapa besar debit yang keluar. Kalau debit yang keluar ini lebih banyak, tentu saja nanti perubahan volume akan lebih cepat sedikit ya, lebih cepat untuk menuju 0 gitu kan. Nah, di sini kamu bisa lihat di sini key input, di sini key output. Apa itu P? P ini adalah sebetulnya sebagai key input juga, makanya di sini kita punya tanda positif ya. Key input P itu adalah presipitasi yang memang langsung masuk ke danau dikali dengan luasan area yang masuk ke danau gitu. Kemudian dikurangi dengan evaporasi yang terjadi di danau dikali juga dengan luasan area. Nah, ini adalah berfungsi sebagai output. Jadi ini adalah debit masuk, ini debit keluar, ini juga karena ini memberi inputan dari hujan ya. Jadi positif dikurangi dengan evaporasi, karena evaporasi itu adalah dia sama mengurangi gitu loh volume air yang ada di waduk atau danau tersebut. Ini kita bahas terkait dengan evaporasi atau penguapan ya. Nah, sebetulnya evaporasi itu tadi faktor yang utama yang menyebabkan terjadinya evaporasi itu adalah adanya radiasi sinar matahari. Jadi banyaknya radiasi sinar matahari itu mempengaruhi juga besaran evaporasi yang terjadi. Ya, semakin besar sinar matahari, semakin besar juga evaporasi yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian ada satu faktor lagi yang sebetulnya menentukan evaporasi, yaitu adalah tekanan uap. Nah, apa itu tekanan uap? Tekanan uap itu kalau kamu ingat, dia berbanding atau dia ditentukan oleh temperatur. Jadi temperatur sekian, tekanan uap jenuhnya sekian. Temperatur sekian, tekanan uap jenuhnya sekian gitu ya. Jadi ada hubungan biasanya digambarkan dalam tabel antara temperatur dan tekanan uap jenuh. Nah, terkait dengan tekanan uap ini adalah seperti ini. Kalau misalnya kamu punya tekanan uap yang rendah seperti itu dan temperatur kamu ternyata cukup tinggi ya, sinar matahari banyak, maka akan semakin banyak H2O liquid yang akan berubah menjadi H2O gas seperti itu. Tapi kalau misalnya tekanan uap tersebut nanti semakin banyak liquid yang berubah menjadi gas, tekanan uap ini akan semakin naik sampai akhirnya dia sampai ke posisi tekanan uap jenuh. Nah, ketika sudah sampai di posisi tekanan uap jenuh, maka tidak ada lagi bisa liquid yang bisa berubah menjadi gas. Di situ evaporasi berarti sudah tidak bisa berlanjut lagi gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi besaran atau flux gitu ya, besaran evaporasi itu dipengaruhi oleh temperatur udara dan juga kualitas air gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pengukurannya? Biasanya pengukuran itu ada dua ya, pengukuran langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu kita menggunakan evaporation pan, yang tidak langsung biasanya kita menggunakan rumus. Nah, ini salah satu contoh dari evaporation pan atau panci evaporasi. Yang mana pancinya? Yang ini ya. Nah, ini panci evaporasi ya. Untuk
evaporasi panci ini jangan ditanam di tanah ya, karena kita tidak mau nanti bias dengan infiltrasi ya, jadi betul-betul harus ditaruh di atas tanah. Nah ini nanti kita ukur berapa sih level muka air, kita biarkan ya beberapa waktu, kita biasanya catat pengukurannya dari waktu ke waktu, berapa sih level muka air yang berkurang dari waktu yang satu ke waktu yang berikutnya, kemudian ke waktu berikutnya, seperti itu ya. Jadi bisa terlihat berapa sebetulnya besar evaporasi di wilayah ini. Ini juga tadi sama ya, ini evaporation pan ya, di sini dia memang biasanya tidak sendiri ya, tapi kita perlu mengukur juga beberapa besaran meteorologi yang lain, misalnya kelembaban udaranya kita hitung, temperatur udaranya juga kita hitung, sinar mataharinya juga kita hitung gitu ya, berapa biasanya latent heatnya kita hitung. Nah tadi kalau kita menggunakan panci evaporasi, sekarang bagaimana kalau kita biasa menggunakan rumus ya? Kalau rumus sebetulnya ini rumus ini evaporasi ya, jadi biasanya rumusnya itu sederhana yang ini ya, jadi kita bisa melihat HE itu adalah kehilangan panas ya, atau latent heat yang terjadi ya, ini biasanya dari pengukuran data sekunder gitu ya, tadi ya berdasarkan data meteorologi yang terukur. Kemudian di sini kita punya densitas air ya, satuannya ini ya, densitas air yang ini satuannya. Kemudian di sini adalah kita punya tetapan ya, tetapan panas yang memang diperlukan untuk penguapan, yaitu sebesar 585 kalori per gram. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah rumus yang kita pakai untuk memperkirakan evaporasi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke ininya, ke bagian yang penting ya untuk sesi kali ini ya. Jadi kita mau melihat bagaimana respon kualitas air ketika ada air di danau, ketika ada masukan polutan atau beban input pencemar. Jadi saya sudah sampaikan ya, bahwa ketika kita mau melihat respon kualitas air terhadap beban pencemar di danau atau waduk, kita harus melihatnya sebagai satu sistem yang tercampur sempurna atau completely mixed system ya. Nah, di sini ya. Jadi di sini adalah asumsi yang kita pakai gitu ya. Pengadukannya sempurna gitu ya. Jadi ada tekanan angin, ada pengadukan musimnya itu, jadi kita asumsikan sepanjang tahun sama ya, kita punya sesuatu yang homogen gitu konsentrasinya di danau. Itu asumsi yang kita pakai untuk melihat kualitas air terhadap beban input pencemar. Nah, ini seperti apa sih danau dengan pengadukan sempurna? Nah, di sini ya kamu perhatikan, misalnya di sini kita punya input beban input ya. Kita biasanya kan notasinya W ya, Q dikali S. Ini adalah efluen gitu ya. Beban input datang dari satu efluen residual gitu. Kemudian di sini kita punya river ya, memang river inflow sungai yang masuk gitu ya ke danau ini. Kemudian kita juga misalnya ada inputan dari anak sungai atau tributary ya yang masuk ke sini input ya. Kemudian di sini kita punya key out. Key outnya adalah river outflow tadi ya. Jadi kamu punya input dari effluent, kemudian river, tributary, ada key outflow. Jangan lupa kita juga sebetulnya punya input dari tadi apa? Presipitasi ya. Presipitasi, kemudian kita juga biasanya nanti punya input ini dari beban terdistribusi ya, kita pernah dibahas di kelas ya. SD ini kan melambangkan satuan beban terdistribusi ya, di sini dari sedimentasi dikali dengan volume. Nah, bagaimana kita kesetimbangan masanya? Nah, ini kalau kita punya input ya, kita di sini kita kelompokkan dulu apa saja sih yang menjadi input. Yang menjadi input adalah di sini beban input ya, W ya, itu adalah tadi ya, Q effluent dikali S effluent ditambah Q river dikali S river ditambah Q tributary dikali S tributary gitu ya. Nah, di sini atau dari tadi apa inputnya? Hujan ya, hujan presipitasi dikali dengan luasan permukaan danaunya dikali dengan konsentrasi polutan yang terjadi dari presipitasi. Di sini juga tadi kita punya inputan, yaitu adalah dari sedimen ya, beban terdistribusi ya, sedimentasi dikali dengan volumenya ya, volume waduk. Nah, ini tadi kita sudah bicara debit input, sekarang kita lihat debit keluarnya ya.
Nah, kalau debit keluarnya sebetulnya tadi tidak sebanyak debit input ya. Debit keluarnya tadi key keluarnya adalah key out. Kalau kita konversi ke beban W, ya tentu saja Q dikali konsentrasi ya. Nah, sekarang kita lihat kesetimbangan masanya. Tadi ya, perubahan volume terhadap waktu itu sama dengan input ya. Beban input tadi ya dikurangi dengan beban output ya. Karena ini bicara beban, tentu saja dikali konsentrasi kan. Nah, kemudian dikurangi juga dengan koefisien decay dikali dengan volume konsentrasi itu kan. Nah, volume dikali konsentrasi. Jadi di sini perubahan volume gitu ya untuk setiap konsentrasi terhadap waktu dipengaruhi oleh input, dikurangi juga dengan output, dikurangi dengan pengaruh dari koefisien decay-nya gitu. Nah, terus tadi ini saya tuliskan kembali rumus tadi ya. Tadi yang saya sudah sampaikan ini tadi saya tuliskan kembali di sini. Nah, ini yang mau saya tekankan adalah perubahan volume terhadap waktu ya. Jadi kalau misalnya perubahan volume terhadap waktu kita jabarkan ya, ini kan turunan pertama kita jabarkan volume dikali perubahan konsentrasi terhadap waktu ditambah konsentrasi perubahan volume terhadap waktu. Kalau kita asumsikan perubahan volume terhadap waktunya sama dengan 0, seperti itu kan berarti tidak ada ini lagi kan, sama dengan 0, maka sebetulnya tinggal sisa yang ini ya, d Vs per dt ya sama dengan V dikali ds per dt. Kenapa? Karena untuk yang ini sudah sama dengan 0, seperti itu. Nah, maka ketika S sama dengan 0, pada T sama dengan 0. Nah, persamaan yang tadi, yang sebelumnya ya, itu kalau kita kumpulkan tadi ya, kenapa ini VDS per dt, ini dari sini yang sudah terkonversi menjadi ini kan, VDS per dt, ini saya pindahin ke depan dari sini ya, ditambah Q kali S, ditambah K dikali VS, saya pindahin ke depan, sama dengan W dikali T, seperti itu. Terus saya kelompokin lagi ya, VDS per dt ditambah K aksen S, sama dengan W kali T, gitu kan. Nah, ternyata di sini K aksennya ini tadi, K aksennya ini tadi kan Q ditambah K kali V ya. K aksen ini kalau kita kelompokkan Q tambah kali V, dirubah ya. Jadi VDS per dt tambah K aksen S sama dengan WT, di mana K aksennya itu adalah Q ditambah K kali V, seperti itu. Tadi rumus dari slide sebelumnya ya. Tadi kita punya rumus penyelesaiannya VDS per dt ditambah K aksen S sama dengan WT. Jangan lupa di sini K aksennya adalah Q ditambah KV. Nah, di sini ada dua penyelesaian ya untuk rumus ini. Penyelesaian pertama kalau WT-nya sama dengan 0. Apa itu artinya WT sama dengan 0? Berarti tidak ada input substansi pencemar. Jadi tidak ada input yang baru, input pencemar yang baru terhadap danau atau waduk kita. Nah, untuk penyelesaian pertama di mana WT sama dengan 0, maka rumus ini kita lihat akan menjadi seperti ini. ds per dt sama dengan K aksen S per V sama dengan 0, karena WT tadi sama dengan 0. Nah, setelah itu seperti apa? Biasanya kemudian kita harus menyelesaikan persamaannya dengan mengintegrasikannya ya, mengintegralkannya. Karena kan ini rumus turunan pertama ya. Kita integralkan rumus ini, maka kita akan memperoleh rumus seperti ini. S sama dengan S0 eksponen minus K aksen per V dikali T, karena ini tadi turunan terhadap T, pasti nanti integralnya itu kita pasti juga akan melihat rumus ini terhadap T, ada pengali T-nya tentu saja. Nah, tadi jangan lupa kalau K aksen itu adalah Q ditambah K kali V, gitu kan. Nah, ini kan K aksen tadi, kemudian Q dibagi V, gitu kan. Jadi Q per V ditambah K kali V dibagi dengan V, hanya sisa tinggal K, seperti itu, dikali T. Nah, kemudian kalau kita konversi Q per V tadi itu sama dengan 1 per waktu detensi, karena waktu detensi itu sendiri adalah volume per Q. Jadi kamu terakhir punya rumus seperti ini, sebetulnya sama saja ya, boleh pakai rumus ini atau rumus ini. Nah, arti dari rumus ini apa? Artinya bahwa kalau misalnya WT-nya sama dengan 0, maka proses menghilangnya pencemar atau polutan atau initial condition S0 dari waduk atau danau itu dipengaruhi oleh TD waktu detensi dan juga koefisien decay-nya K-nya atau koefisien peluruhan senyawanya, seperti itu ya. Nah,
sekarang tadi rumusnya ya, jadi kalau misalnya tidak ada masukan WT atau WT-nya sama dengan 0, beban inputnya sama dengan 0, kita akan mendapatkan rumus ini tadi ya, setelah kita turunkan rumusnya ya. Nah, kita coba artikan ke gambar ini ya. Nah, jadi ini kan 1/TD. Sebetulnya 1/TD itu sering disebut dengan flushing time. Kalau TD tadi apa? Detection time. Kalau 1/TD itu adalah flushing time. Itu lawannya atau ya 1/TD tadi ya. Nah, kamu lihat grafik ini. Jadi kalau misalnya WT tadi sama dengan 0, tidak ada masukan, kamu punya initial condition misalnya S0 tanpa ada tambahan apapun. Kalau misalnya kamu punya semakin singkat waktu detensinya, jadi semakin cepat dia untuk menyisih dari danau tersebut gitu loh ya. Nah, sekarang kalau kamu punya ini dari rumus ini ya, kalau kamu punya long detention time, semakin besar ternyata TD kita ini gitu ya, semakin lama waktu tinggal, maka semakin lama juga si polutan tersebut untuk berkurang ya, untuk menyisih gitu loh daripada si waduk kita ini, seperti itu ya. Jadi ini adalah penjabaran dari rumus ini. Kamu bisa lihat kalau kita punya waktu detensi yang pendek gitu ya, semakin cepat S0-nya untuk berkurang, tapi kalau kita punya waktu detensi yang panjang justru ya semakin lama S0 ini untuk berkurang sampai hilang di waduk kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang kondisi kedua tadi saya sampaikan ya, kalau kita punya input yang tidak sama dengan 0. Jadi WT-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi S0 dipengaruhi oleh beban yang telah ada pada danau sebelumnya serta penambahan WT. Jadi ada peningkatan konsentrasi akibat WT gitu ya. Nah, biasanya disebut dengan step input ya. Step input itu apa? Beban yang masuk ke danau misalnya berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, di sini danau akan merespon perubahan beban ya. Perubahan beban. Kalau kamu lihat di sini ya, ini kita punya T, ini juga T ya. Di sini misalnya di sini belum ada beban input yang masuk pada T sama dengan 0, kemudian ternyata ada beban input yang masuk seperti itu. Nah, untuk yang B, grafik B ini ternyata pada T sama dengan 0 gitu ya, ada beban input yang masuk sebesar WT di sini. Jadi untuk yang grafik C ini menyatakan pada saat T sama dengan 0 ada input beban yang masuk sebesar WT seperti itu ya. Nah, jadi step input dari beban rata-rata pada T sama dengan 0 gitu. Pada T sama dengan 0 ternyata ada beban input yang masuk ke dalam waduk kita. Ini nanti mempengaruhi ya. Ini tadi sama ya, ini kondisi 1 atau kondisi A. Jadi misalnya awalnya tidak ada beban input, initial condition saja ya, S0 tadi ya. Kemudian di sini ternyata pada T sama dengan 0, pada T0 ada beban input yang masuk. Ini akan mempengaruhi respon kualitas air danau ya terhadap beban input ini. Nah, kemudian ini adalah rumus kalau tadi ada beban input ya, di mana beban inputnya itu tidak sama dengan 0. Kondisi yang pertama tadi beban inputnya masuk pada T0. Kalau kondisi yang kedua ini sebetulnya sama dengan grafik ABC tadi ya. Ini grafik yang B ketika memang beban input masuk pada ketika T sama dengan 0. Dan nanti beban input ini sama terus ya, nilainya sama di sepanjang T. Seperti itu. Nah, seberapa besar beban input yang masuk tadi ya? Beban input yang masuk itu diinisialkan dengan WT ya. Jadi beban input yang masuk pada T sama dengan adalah W, itu adalah W, dan dia nilainya terus konstan sebesar W sepanjang T. Nah, ini tadi rumus dari persamaan 11 ya, nanti kalau kamu cek ke slide-slide sebelumnya, nanti ini ada rumus yang sama sebetulnya dengan rumus yang persamaan 11. Hanya bedanya di sini VDS per DT ditambah keaksen S-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena di sini kita tidak W-nya tidak sama dengan 0, tapi kita memang punya nilai W beban input yang baru.
Jadi VDS per DT ditambah K aksen S sama dengan W dikali T. Ini ya, UT itu sebetulnya kan step unit ya, ini sebetulnya adalah penunjuk waktu. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya ya, kalau rumus ini tadi ya sama ya, masih rumus yang dari persamaan 11 tadi. Bagaimana kita menurunkannya ketika WT-nya tidak sama dengan 0? Kamu perhatikan ya, ini masih rumus yang sama ya dari persamaan kita sebelumnya ya. VDS per DT ditambah K aksen S sama dengan WT, di mana K aksen adalah Q ditambah KV. Perhatikan, kalau WT-nya tidak sama dengan 0, dengan cara yang sama kita integralkan rumus ini ya, integralkan rumus turunan pertama ini, maka kita akan memperoleh rumus yang seperti ini ya. Jadi WT-nya ini tidak sama dengan 0, tapi kita uraikan nanti kalau integrasikan hasilnya seperti ini. Di sini inisialnya kalau ada beban input gitu ya, bukan S0, tapi kita menyebutnya adalah SU atau unit respon, konsentrasi respon terhadap beban yang masuk. Itu rumusnya sama dengan W per K aksen dalam kurung 1 min eksponen min K aksen per V dikali dengan T. Nah, kemudian kita turunkan lagi, jangan lupa tadi ya K aksennya adalah Q ditambah K kali V, 1 min eksponen min, di sini kita menguraikan K aksen ya. K aksen itu adalah Q ditambah KV, Q ditambah KV. Nah, kalau ini dibagi V, berarti Q per V ditambah KV per KV ditambah KV dibagi V sisa K gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya hanya menguraikan K aksen ya. Jadi kamu ketika diuraikan K aksen, kamu dapat rumus seperti ini. Nah, kemudian ini kita coba dibagi, kenapa bisa dapat waktu detensi? Karena ini kita bagi semua dengan Q ya. Kalau persamaan di bawah ini kita bagi semua dengan Q gitu ya. Q dibagi Q gitu kan. Terus nanti kita bagi semua dengan Q, maka kita akan dapat rumus seperti ini gitu ya. Q dibagi Q, K dibagi Q, V dibagi Q, maka kita akan dapatkan rumus Q dalam kurung 1 ditambah K dikali waktu detensi. Ini terjemahan dari rumus ini ya. Yang bawah ini 1 min eksponen min, jangan lupa kalau TD tadi adalah P per Q, kalau kita punya Q per V maka 1 per TD tambah K dikali T itu. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya, kita menginisialkannya bukan S0 ya. Kalau S0 itu adalah initial condition ketika WT sama 0, tapi kalau kita punya beban input maka kita menyebutnya dengan SU ya. Ini adalah konsentrasi akibat adanya beban input pencemar yang masuk seperti itu. Ini tadi setelah kita menemukan atau menyelesaikan rumus ya SU di mana WT-nya tidak sama dengan 0, kita lihat fenomena yang terjadi. Ternyata ketika ada beban input yang baru atau WT-nya tidak sama dengan 0, dia tentu saja ada peningkatan konsentrasi polutan ya. Dari awalnya tidak ada, lama-lama dia akan menjadi ada. Nah, untuk di danau ternyata dia akan lama-lama mencapai proses atau konsentrasi kesetimbangan ya. Berapa konsentrasi kesetimbangan? Konsentrasi kesetimbangan itu adalah sebesar ini ya, W yang masuk dibagi Q ditambah K kali V. Nah, sebetulnya kapan konsentrasi kesetimbangan yang terjadi? Pada posisi waktu detensi. Nanti ada contohnya di bawah ya. Nah, kemudian fenomena lain yang kita temukan ya, kalau misalnya pada waktu T tertentu, kemudian kita menemukan ternyata 1 per TD ditambah K dikali dengan T tertentu tersebut adalah 3, maka konsentrasi pada posisi T ini sebetulnya adalah sama dengan 93% dari konsentrasi kesetimbangan. Yang mana konsentrasi kesetimbangan yang ini tadi ya. Nah, kalau ada T tertentu dan ternyata posisi T tertentu itu kita menemukan bahwa 1 per TD ditambah K dikali T tersebut adalah 1 sama dengan 1, maka ternyata konsentrasi pada T tersebut itu sebesar 63% dari konsentrasi kesetimbangan. Yang ini tadi ya, konsentrasi kesetimbangan itu sama dengan W dibagi Q ditambah KV dicapai sebetulnya nanti pada saat waktu detensi gitu. Nah, ini jadi kalau
pada kondisi setimbang, nanti lama-lama konsentrasi itu akan naik sampai mencapai konsentrasi kesetimbangan ya. Konsentrasi timbang tadi rumusnya ya W dibagi Q ditambah KV. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ya ini karena saya merubah aja ini ya, sebetulnya kan ini kan Q dibagi Q, ini K dibagi Q gitu kan, ini V dibagi Q ya. Jadi ini sebetulnya kan hanya perubahan persamaan dengan TD-nya itu apa tadi? Volume per Q kan, seperti itu ya. Nah, untuk senyawa konservatif di mana K-nya sama dengan 0, kalau ini 0 kan berarti S-nya adalah W per Q, kalau itu adalah persamaan konservatif, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau misalnya ada yang pertama ya, memang beban inputnya sama dengan 0, tapi ternyata dia punya beban yang masih ada dari beban yang masa lalu, dia masih ada konsentrasi nih gitu loh, masih ada konsentrasi atau kita bilangnya initial condition gitu ya. Nah, initial conditionnya ini belum habis, belum tersisi sempurna tadi ya, initial condition. Nah, tapi ternyata ada tambahan lagi dari beban input pencemar yang baru gitu. Oleh karena itu tidak boleh ini melupakan initial conditionnya. Jadi kalau ada konsentrasi yang masih belum menurun, ya harus tetap diperhitungkan gitu loh. Jadi konsentrasinya adalah ini untuk yang tadi ya, untuk yang initial condition atau W sama dengan 0 kalau masih ada gitu kan. Ini adalah ditambah dengan ini konsentrasi kalau ada beban input yang baru atau beban input pencemar. Nanti biasanya kita akan membuat terhadap satu satuan waktu ya. Jadi ini respon total, ini tadi dari initial condition ya, jadi masih ada S0-nya. Ini tadi dari beban input pencemar yang baru, seperti itu ya. Oke, nah ini, jadi ini kamu lihat grafik ini ya, saya punya dua kondisi nih. Pertama, saya punya initial condition S0 gitu ya, tapi initial conditionnya itu sangat kecil gitu ya. Tapi di posisi kedua, kondisi kedua saya punya initial condition, tapi initial condition ini cukup besar nih ya, awalnya sangat besar. Dah, kemudian ternyata masing-masing juga mendapatkan beban input pencemar yang baru. Ini tadi ya, kalau beban input pencemar kan makin lama dia S-nya makin naik tentu ya. Makin lama makin naik sehingga mencapai kesetimbangan nanti. Nah, ini juga karena dia beban input pencemar baru, makin lama makin naik nanti masuk ke beban input pencemar. Nah, sekarang ini adalah penjumlahannya ya. Untuk kondisi yang C ini, kalau tadi initial condition yang sangat kecil ditambah dengan beban input pencemar yang baru, ternyata dia cenderung akan makin lama makin naik. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau yang kondisi kedua kita jumlahkan ya, kalau S0-nya initial condition-nya cukup besar ditambah dengan beban input pencemar yang baru, ternyata cenderung lebih akan menurun makin lama ya, makin lama waktu cenderung akan lebih menurun. Nah, ini. Nah, sekarang kamu sudah bisa bayangkan ya. Jadi kalau misalnya kamu punya beban sekian W, tentu pertama kamu punya pasti punya konsentrasi yang makin lama makin naik ya. Setelah itu kan bebannya nggak ada. Nanti ini tadi ya, beban inputnya sama dengan 0, pasti konsentrasi kita makin lama makin turun gitu. Nah, kondisi kedua, misalnya bagaimana kalau kita ternyata punya beban awal, terus dia menurun, ada beban yang baru. Berarti kan ini makin lama makin naik ya. Tadi kan beban input pencemarnya makin lama makin naik, terus nanti makin lama juga dari ini masih yang ini masih dari pengaruh dari beban yang W1 tadi ya. Jadi setelah sampai di titik ini beban W1 karena sudah nggak ada lagi W1 yang masuk, dia makin lama akan makin turun. Nah, ini dari W2. W2 makin lama dia makin naik ya, seperti itu. Nah, di sini dia ada punya initial condition juga, ditambah dia akan lama makin turun. Nah, ini saya coba resumekan ya, jadinya resumekan rumusnya sebetulnya ya, penyelesaian rumusnya. Jadi kalau satu posisi kamu tidak ada beban input pencemar, jadi sebetulnya kita hanya melihat penyisihan si initial condition atau konsentrasi awal. Ini rumusnya kan, TD terserah kamu mau tetap dalam Q per
mau dalam bentuk Q per V atau mau dalam bentuk 1 per TD. Nah, yang kedua, kalau kita punya rumus WT tidak sama dengan 0 ya, rumusnya yang ini tadi ya. Jadi yang konsentrasi per unit respon ya, ini ya. Jadi kalau ada WT kita rumusnya ya berdasarkan inputnya berapa tadi ya, seperti itu. Oke ya. Oke, nanti biasanya kita akan bentuk grafik dengan T yang berbeda-beda ya. Ini saya coba resumekan ya, initial condition dan juga kalau ada beban input. Ini beban input sama dengan 0. Kalau ada keduanya gimana? Ya berarti tadi ya, respon total ini ditambah dengan beban input. Initial condition ditambah dengan beban input ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Ini sebetulnya contoh soal di Toman problem 4.1. Nah, kita lihat dulu bentuk soalnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita punya danau dengan karakteristik volumenya sekian ya, 3,15 kali 10 pangkat 9 feet kubik. Kemudian kita punya Q out flow-nya adalah 100 kubik feet per second. Kemudian kita punya konstanta koefisien decay-nya 0,23 per tahun. Kemudian ini ada beban yang masuk ya tadi. Berarti ini punya beban input. Beban inputnya tidak sama dengan 0. Berapa beban inputnya? Tercatat beban inputnya adalah 1080 lb per D. Itu selama 1,5 tahun. Sepanjang 1,5 tahun sama ya. Nah, setelah itu beban input tersebut berhenti setelah 1,5 tahun. Nah, apa yang ditanyakan di problem ini? Yang pertama, kamu diminta untuk menghitung berapa konsentrasi kesetimbangan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah maksimum concentration. Sebetulnya makna dari maksimum concentration ini adalah konsentrasi terakhir setelah beban ini berhenti. Jadi konsentrasi ketika T-nya itu adalah 1,5 tahun. Nanti kita lihat berapa. Nah, kemudian waktu yang diperlukan kalau misalnya kita pengen konsentrasi yang tersisa di waduk kita ini setelah ada beban hanya sebesar 100 mikrogram per liter ya. Kemudian kita lihat bagaimana menghitungnya ya. Yang pertama adalah tadi pertanyaannya adalah konsentrasi kesetimbangan. Tadi rumus dari konsentrasi kesetimbangan ya. Sebetulnya konsentrasi kesetimbangan itu dicapai atau sama dengan W dibagi Q ditambah A dikali V. Nah, sebetulnya ini kan hanya konversi rumus ya. Kalau saya ini W bagi Q, ya W per Q. Ini Q bagi Q, saya dapat 1. Kemudian ini K V bagi Q, maka saya dapat K V per Q-nya tadi apa? TD gitu kan. Ini hanya konversi rumus. Nah, konsentrasi kesetimbangan dicapai ketika waktu detensi itu ketika posisi waktu detensi. Pertama kita hitung dulu waktu detensi ya. Waktu detensi adalah volume per Q. Tadi volumenya sekian, Q-nya sekian. Ini adalah konversi ya, rumus dari hari ke second. Kemudian ini rumus konversi dari tahun ke hari ya. Maka ternyata waktu detensinya itu adalah 1 tahun. Waktu tinggalnya adalah 1 tahun. Nah, ketika waktu detensi ini lah dicapai konsentrasi kesetimbangan. Berapa konsentrasi kesetimbangannya? Kamu masuk lagi ke rumus yang tadi ya, W per Q ya, dibagi 1 ditambah K, hanya tadi koefisien decay-nya 0,23 ya, per year dikali 1 tahun kan, 1 year ya, 1 year, sama dengan maka kita memperoleh kesetimbangan sebesar 1,63 mg per liter. Kalau kita konversi ke mikrogram berarti 1630 mikrogram per liter. Tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana menjawab maksimum concentration. Tadi saya bilang ya, sebetulnya yang makna dari maksimum concentration ini adalah konsentrasi setelah beban itu berhenti. Tadi beban berhenti ketika T-nya 1,5 tahun ya. Nah, kenapa kita pakai rumus ini? Ini rumus SU, jangan lupa ya. Ini rumus memang karena kita tidak ada initial condition kan, jadi memang langsung hanya beban input, jadi ini SU ya, sebetulnya rumus respon unit gitu ya. Nah, di sini S-nya sama dengan W dibagi Q tambah KV kali 1 min eksponen min Q per V tambah K kali T. Nah, ini kita masukkan 1,5 tahun ya, sebetulnya ini kan rumus konsentrasi kesetimbangan ya. 1 min eksponen ini kan Q per V itu tuh sebetulnya adalah TD ya, ini hanya konversi dari rumus yang di atas ini gitu kan. Kamu masukin nilainya berapa, semua kita sudah punya ya, kamu sudah punya S keseimbangan, kamu punya K
K, kamu punya TD, T-nya di sini 1,5 tahun. Ternyata setelah 1,5 tahun, konsentrasi pencemar di waduk tersebut adalah sebesar 1370 mikrogram per liter. Nah, kamu perhatikan ya. Dan di sini tadi setelah 1,5 tahun kita sudah tidak lagi punya beban input ya. Jadi kita bilang kalau setelah 1,5 tahun beban inputnya adalah sama dengan 0. Nah, setelah 1,5 tahun kamu perhatikan rumus yang kamu pakai bukan rumus SU ya, bukan rumus ketika beban input ada atau ketika ada WT, tapi setelah 1,5 tahun rumus yang kamu pakai adalah rumus initial condition gitu loh, karena setelah T1,5 tahun tersebut tidak ada beban input baru yang masuk ya kan. Nah, maka kamu menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Nah, S sama dengan S0 eksponen min 1 ditambah KTD dikali T aksen per TD ya. Nah, kemudian kamu cari dulu ya T aksennya berapa ya, T-nya ini berapa. Nanti kita lihat ya, kamu dapat nih, setelah kamu masukin semua, kita punya semua, T-nya adalah 2,1. Jangan lupa 2,1 itu adalah setelah posisi 1,5 tahun. Jadi kalau di total dari 1,5 tahun ditambah 2,1 dulu ya, sama dengan 3,6 tahun. Jadi total kita perlu 3,6 tahun untuk mendapatkan konsentrasi di waduk yang hanya tinggal 100 mikrogram per liter seperti itu. Nah, nanti biasanya kita buatkan grafik ya, grafik dari T yang berbeda-beda gitu. Perhatikan bagaimana grafiknya. Jadi pasti mencapai kondisi keseimbangan dulu, kemudian nanti di 1,5 tahun dia turun terus kan, dengan initial condition, rumus SO ya, rumus initial condition setelah 1,5 tahun, dan akhirnya bisa mencapai konsentrasi yang paling kecil. Nanti lama-lama dia akan hilang ya kalau tidak ada beban input yang baru itu. Nah, kemudian ada soal pertama ya. Jadi sebetulnya di sini ada 3 soal. Soal pertama, soal kedua itu sudah saya berikan contoh bagaimana menjawabnya. Nanti kamu PR di soal yang ketiga. Nah, coba nanti dalam bentuk Excel ya, jawaban untuk soal 1, soal kedua saya upload juga nanti di link yang website kuliah ITB.CID ya. Misalnya yang pertama, kita lihat ya, jadi ini seperti apa problemnya. Jadi ada sebuah waduk ya, danau lah ya, danau Ontario menerima fosfor sebesar 34 ton per hari sejak lama sekali ya. Beban tersebut kemudian menurun secara cepat menjadi 19 ton per hari. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah menghitung dan membuat sketsa respon konsentrasi dalam miligram per liter pada danau tersebut ketika kondisi yang A, total fosfor diasumsikan konservatif tadi. Kalau yang A ini kan total fosfornya konservatif, berarti sebetulnya ini hanya konservatif itu kan berarti tidak punya koefisien decay ya, berarti S-nya itu hanya W per Q kan, S sama dengan W per Q, W-nya ini ya, W 34 ton per hari, Q-nya yang ini kan. Karena kita pengen satuan dalam miligram per liter, maka kamu nanti tinggal main konversi dari ton, kamu rubah dulu ke miligram ya. Nanti kemudian dari hari kamu rubah dulu nanti ke detik ya, supaya bisa saling coret kan. Nanti meter kubik kamu rubah dulu ke liter. Jadi nanti kalau S sama dengan W per Q, kamu akan dapat satuan dalam miligram per liter, seperti itu. Nah, nanti beban pertama ini ya, hasilnya itu sekitar 0,06 mg per liter. Ketika 34 ton per hari beban yang masuk, nanti ketika 19 ton per hari, kalau posisinya asumsinya non konservatif, sama ya W per Q, tapi W-nya ini 19 ton per hari dengan Q-nya yang sama sekian ya, 6555 meter kubik per detik. Jangan lupa nanti konversi satuan, nanti kamu dapat sekitar konsentrasinya itu 0,03 mg per liter. Nah, kita perhatikan untuk yang B. Kalau yang B, dia punya koefisien decay yaitu 0,001 per hari. Volume danau diberitahukan sekian ya, 1,67 kali 10 pangkat 12 meter kubik dengan Q out sebesar sekian. Nah, ini kita maknai dulu pengertian dari soal B. Maksudnya soal B adalah ini ya. Jadi pertama, ini kita punya initial condition
dari 34 ton per hari. 34 ton hari sejak lama sekali beban itu sudah masuk seperti itu. Nah, jadi kita pertama menghitung S0-nya ini itu dari si 34 ton per hari tadi. Namun si 34 ton per harinya ini kita sampaikan bahwa dia konservatif ya. Jadi dia langsung tadi dapat S0 yang tadi ya 34 ton per hari dibagi Q. Itu yang tadi 0,06 mg per liter nanti. Jadi di sini tuh ada beban yang initial condition ya dari yang sudah lama di sini ya dapat S0 ini nanti dari yang 34 ton per hari. Nah, kemudian yang 19 ton per hari ini adalah beban yang baru atau di sini ini rumusnya yang step unit tadi gitu loh. Nah, di sini maka kita masukkanlah nilai yang 19 ton per hari. Q-nya sudah tahu tadi ya sekian 655 meter kubik per detik, K-nya tadi 0,01 per hari, V-nya tadi ada ya sekian gitu kan. Nah, nanti kita akan melihat grafiknya, grafik konsentrasi di sepanjang nilai T yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi untuk posisi yang kedua ini makna soalnya berarti kamu punya initial condition ya, initial condition dari beban yang sejak lama yang tadi 34 ton per hari itu. Nah, initial condition ini untuk dapat dulu S0-nya gitu ya. Nah, terus nanti di sini adalah beban input yang baru ketika ada beban yang barunya tadi 19 ton per hari. Nanti kamu pelajari ya bagaimana menjawabnya di Excel yang sudah diupload juga nanti ya. Untuk soal yang kedua kita lihat ya. Soal yang kedua dengan kondisi yang danau yang sama dari soal yang pertama, hasil pengukuran pada tahun 1977 adalah 0,0152 mg per liter. Nah, ini berasal dari beban masuk yang sudah lama sekali. Hasil pengukuran pada tahun 1979 adalah 0,0247 mg per liter. Berdasarkan data tersebut, hitunglah beban input yang baru dalam ton per hari. Nah, ini kan kondisinya sama dengan soal nomor 1 ya, berarti Q-nya sama, koefisien Q-nya sama, volumenya sama gitu kan. Nah, di sini kamu punya hasil pengukuran dari beban yang sudah lama, berarti dia S dari S0-nya gitu ya, dia adalah sekian gitu loh, 0,0152 mg per liter. Nah, setelah 2 tahun, nah ini ada sedikit harus melihat ya bahwa ini sebetulnya T-nya ini diberitahu dari 77 sampai 79 itu kan sekitar 2 tahun. Anggap saja 1 tahun itu 365 hari. Berarti 2 tahun itu 730 hari ya, 365 dikali 2 gitu loh. Jadi T-nya itu sebetulnya sudah ada, yaitu adalah 730 hari. Kamu pakai rumus yang sama tadi ya. Kenapa perlu rumus ini? Ini adalah rumus respon total, karena ini sudah ada tadi SO-nya ya. SO itu tadi dari beban input yang sudah lama sekali, ternyata masih punya initial condition, ditambah beban input yang baru. Nah, sebetulnya yang ditanyakan di sini adalah W-nya ini. Beban input yang baru ini berapa? Ketika T-nya tadi totalnya 2 tahun atau 730 hari, dan S yang baru yang ditemukan setelah 2 tahun tersebut adalah 0,0247 mg per liter. Itu ya makna dari soalnya. Nah, nanti kamu bisa lihat di Excel yang pembahasan ya. Kamu nanti coba lihat Excel pembahasan, terus kamu coba juga secara mandiri ya. Untuk PR nanti ya, PR kalian di rumah, nanti ini diupload ya ke website Kuliah ITB-CID itu ya masing-masing orang gitu ya. Ini sebetulnya kurang lebih sama dengan kondisi soal nomor 1 ya sebetulnya ini ya. Ini ada penurunan beban dari 34 ton jadi 15 ton, hanya dia penurunan 19 ton ini dalam waktu 5 tahun. Nah, kamu diminta menghitung konsentrasi pada T sama dengan 5 tahun dan konsentrasi pada T sama dengan 10 tahun dan 15 tahun juga boleh ya. Jadi sebetulnya di sini nanti ini sebetulnya pada posisi ini ya sampai dengan 5 tahun kamu gak perlu pakai rumus respon total kan, karena di sini tidak ada beban input ya. Jadi rumus untuk initial condition yang S0 ya, biasanya S sama dengan S0 eksponen min Q per V tambah K dikali T gitu kan untuk posisi yang ini ya. Nah, baru setelah 5 tahun kamu perlu melihat bahwa di sini pasti responnya ada respon total. Apa itu?
tadi ya, respon total, respon dari initial condition ini ditambah dengan respon yang memang dari beban input gitu. Jadi ini rumus yang tadi, initial condition ditambah rumus yang beban input. Jadi itu ya bedanya pada deviasi waktu sekian, dan dari 5 sampai seterusnya. Di sini respon total, di sini respon yang hanya tanpa beban atau W sama dengan 0. Nah, untuk mencari S0 sama tadi ya, dengan W per Q untuk mencari initial conditionnya Pak untuk yang selanjutnya seperti itu. Jadi nanti ketika ini di rumah dalam Excel saja masing-masing orang, kemudian nanti diupload pada website kuliah ITB ACID. Nah, gitu ya. Jadi sekian penjelasan sesi 2 untuk danau atau waduk ya. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan, kalau suaranya kurang jelas atau seperti apa juga mohon dimaafkan ya. Jadi kalian nanti sudah bisa baca lagi sendiri atau dengar lagi sendiri ya sesi 2 untuk yang waduk. Jangan lupa juga nanti dipelajari yang sesi satunya yang kemarin, yang minggu lalu. Jadi nanti bahan-bahan ini semua saya upload di website kuliah ITB ACID, kalian tinggal download seperti itu ya. Selamat mengerjakan PR-nya ya, dan selamat belajar di rumah, jaga kesehatan selalu. Terima kasih ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, wassalam.